Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah kasus yang lebih serius daripada ijazah palsunya Jokowi, yaitu perkara UUS, itu menguap begitu saja, sudah tidak ada yang mempermasalahkan lagi sekarang. Kemudian rame lagi memperbincangkan ijazahnya Jokowi, tiba-tiba ada isu baru lagi, yaitu mengenai bandara ilegal di Morowali, kalau tidak salah. Geografi saya tidak terlalu bagus ya, mohon maaf apabila salah ini. Nah, ini menjadi menarik lagi kemudian karena permasalahannya kan sudah lama tuh, makanya jadi bandara juga berarti ini lama masalahnya. Cuman ini entah tidak terdeteksi oleh pemerintahan yang ada sekarang, atau terdeteksinya sudah lama tetapi sengaja baru dibuka sekarang oleh Menteri Pertahanan itu. Jadi nanti sebagaimana akan kita saksikan ya, yang akan kita saksikan ini video dari Forum Keadilan. Ini saya jarang mereaksi Forum Keadilan karena memang kontennya sudah bagus, sudah jelas. Setiap video itu 1 jam lebih, jadi untuk apa direaksi karena memang sudah bagus begitu. Nah, ini ada informasi baru. Jadi salah satu isu yang besar kemarin waktu UUS timbul ke permukaan itu adalah membahayakan kedaulatan bangsa ya, membahayakan kedaulatan Indonesia. Itu berlandaskan dari penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti dari Jerman itu ya, lembaga penelitian dari Jerman. Tatkala ada kontrak dengan China itu di belakangnya selalu ada masalah ya, atau selalu itu ya umumnya. Nah, dan dikhawatirkan di Indonesia pun begitu, sampai akhirnya Pak Prabowo sendiri mengambil alih isu UUS itu dengan mengatakan saya tanggung jawab. Jadi begini dulu ya, permasalahan UUS itu sebetulnya tidak selesai karena Pak Prabowo pun mengambil alih permasalahan itu tanpa argumen yang jelas, cuman memakai kekuatannya saja sebagai seorang presiden ya, itu tidak membuktikan apakah Jokowi itu bersalah atau tidak di dalam kasus UUS itu. Cuman sudah ya, presiden sudah mengatakan seperti itu, hilanglah permasalahannya. Apakah di belakangnya nanti ini masih diperjuangkan begitu ya, sebagaimana banyak orang kemarin memperjuangkan hal itu atau tidak, saya rasa berhenti ya. UUS ini sudah susah lagi untuk memulainya kembali begitu, kecuali kalau memang nanti ditemukan fakta yang definitif. Nah, selesai dari situ, ini bandara ini yang mana permasalahannya juga sama nanti, membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia, yang mana itu adalah salah satu isu pemerintahannya Pak Jokowi. Kita melihat ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita tidak lihat dari presiden-presiden sebelumnya, yaitu China semakin kuat genggamannya ke kita tuh, ke Indonesia. Saya sekali lagi bukan mengatakan China sebagai ras ya, sebagai etnis, tidak. Kalau sebagai etnis mah itu teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua. Ini mah China sebagai negara, itu yang kita sayangkan ya, karena sebagai negara Indonesia itu harus punya kedaulatan, dan kedaulatan Indonesia itu sekarang dicabik-cabik. Sejak kapan? Sejak pemerintahnya Jokowi. Kita lihat dengan sangat mudah, misalkan imigran-imigran dari China itu bekerja di Indonesia, entah jabatannya, entah statusnya itu bagaimana ya, itu ada desas-desus loh. Ini desas-desus ya, saya katakan desas-desus. Jadi saya tidak menuduh siapapun. Katanya narapidana napi-napi dari China itu dipekerjakan di Indonesia, katanya sih begitu ada. Nah, saya tahu dari mana itu, dari salah satu orang lah. Salah satu orang lah ya, kalau misalkan sampai ada permasalahan saya mungkin bisa menunjuk orang itu untuk mempertanggungjawabkan perkataan saya ini. Nah, intinya bukan di situ, intinya desas-desus itu ada, orang yang menyaksikannya itu ada, kemudian permasalahannya juga ada, yang mana menjadikan Indonesia ini tidak ramah bagi pekerja di dalam negeri sendiri. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu, ini juga sama permasalahannya, membahayakan kedaulatan negara, yang mana bagi pandangan yang waspada ini ada kemungkinan
Jokowi itu mau menjual dalam tanda petik ya Indonesia ke China begitu, dalam tanda petik, atau kalaupun tidak ke China dalam hal ini kemana saya tidak tahu, cuman yang jelas membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Kita saksikan dulu nih perbincangannya ya. Episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang peneliti yang banyak fokus pada hal-hal yang terkait masalah pertahanan. Dan ini ada kaitannya dengan latihan Komando Gabungan TNI 2025 yang digelar pada 20 November yang lalu di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Atau yang dikenal Indonesia Morowali Industrial Park. Di mana latihan gabungan TNI tersebut digelar di kawasan bandara PT IMIP yang diindikasikan bandara tersebut adalah bandara tertutup. Menteri Pertahanan Safri Samsudin turut menghadiri latihan gabungan tersebut, dan dalam kegiatan tersebut Safri menegaskan bahwa latihan gabungan TNI digelar dalam rangka penegakan kedaulatan dan penertiban terhadap sektor pertambangan. Apa yang sebenarnya terjadi di Morowali? Saya akan segera berbincang dengan peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies. Segera saya sapa Etna Caroline Patisina. Mbak Etna, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Margi udah diundang. Saya suka nonton juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ada apa di Morowali? Sebentar, ya memang bagus podcastnya Forum Keadilan itu ya. Nah, timbul lagi permasalahan Jokowi, dan sebagaimana sering sekali saya singgung, masalah Jokowi ini nggak bakalan habis. Ijazah itu hanya permukaannya saja. Di belakangnya kalau dikorek lagi banyak sekali. Ini bukan mencari-cari kesalahan, karena memang substansi permasalahannya ada. Sebagaimana saya katakan kemarin tadi, bahwa WUS itu dia tidak selesai bukan karena substansi masalahnya beres, bukan, tapi karena Pak Prabowo mengambil alih. Nah, cuman ya Pak Prabowo ini juga dalam menyikapi Pak Jokowi itu seperti apa ya? Seperti punya banyak wajah, punya banyak muka begitu. Ini tutup, itu buka, ini tutup, itu buka. Yang mana ternyata ya isunya Pak Jokowi ini akan menguntungkan banyak sekali pihak begitu, positif dan negatif ya. Kita lanjutkan dulu nih. Jadi ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor, ya kan. Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Sebentar. Ini menarik luput ya. Peneliti seperti ini yang mengkhususkan diri meneliti dari satu perspektif tertentu, yaitu dari pertahanan negara. Ini informasinya patut kita terima dan patut kita gali. Saya belum melihat permasalahan ini secara komprehensif. Saya belum punya waktu untuk menelaah ini sebetulnya apa permasalahannya. Jadi kita sama-sama mendengarkan dan kita sama-sama belajar begitu. Permasalahan yang diungkapkan oleh ahli ini. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang aparat negara tidak bisa masuk. Nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin. Jadi ini valid ya, disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pak Safri itu, bahwa bandara ini tertutup dalam pengertian tidak ada bea cukai dan tidak ada pihak keamanan di situ. Nah, ini nanti pesawat mana yang masuk, pesawat mana yang keluar, barang apa yang dibawa, barang apa yang dikeluarkan, itu kita nggak tahu. Ini bahaya sekali. Narkotik nanti bisa masuk, kemudian tambang ilegal bisa masuk ke situ, bisa keluar dari Indonesia. Narkotika dari luar bisa masuk ke Indonesia begitu. Ini berbahaya nih. Jadi tertutup. Sebagai Menhan waktu itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang.
Mbak Etna, saya potong Iya. sebentar. Sebentar, saya juga potong sebentar ya. Ini tadi orang itu luput dari pembicaraan saya. Orang yang masuk lewat situ siapa saja itu juga bermasalah ya. Artinya tidak boleh ada dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali. Iya, di IMIP itu, di bandara itu. Karena di IMIP-nya itu kan gede ya, sekian ribu hektar itu tadi, 2.000, 4.000 hektar ya, 4.000 hektar. Nah, itu kan ada perusahaan patungan Indonesia juga. Jadi beberapa daerah tentunya ada orang Indonesia juga yang bekerja di situ. Banyak memang. Tapi yang mengejutkan itu karena selama ini itu kan kita nggak pernah tahu ya. Saya juga bahkan baru tahu di IMIP tuh ada bandara sendiri. Dan yang lebih parah lagi kita baru tahu bahwa nggak ada otoritas Indonesia di situ. Padahal beliau itu peneliti gitu ya, baru tahu sekarang. Berarti kan selama ini ditutup tuh. Ya, tadi saya mengatakan di awal, ini apakah pemerintah itu sudah tahu dari dulu tapi dibukakannya dicicil gitu? Atau baru tahu? Nah, kalau misalkan sekelas peneliti ini baru tahu, sepertinya sih tertutup memang ya. Sekarang mulai bongkar nih. Nih nanti siapa yang bertanggung jawab, bakal keluar nama nggak ya? Mbak Etna mendengar nggak? Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Pernyataannya tegas banget ya. Dan untuk jabatan menteri itu pernyataan yang telak gitu ya. Yang keras. Dan beliau tuh ngomong juga bahwa kita harus berdaulat. Ini adalah harta kita. Kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dan kita harus tahu barang yang keluar masuk lah. Kita bahaya dong kalau kita nggak tahu ya kan. Mbak, saya baca bandara di PT IMIP ini diresmikan tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama berarti. Dan selama itu tidak ada aparat negara di situ. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Iya nggak sih? Karena kan ada Pemda, ya kan? Ada Kementerian SDM. Kemudian Bea Cukai dan Imigrasi kenapa diam aja? Polisi juga nggak bisa. Polisi juga kenapa diam aja? Udah gak usah ditanyain. Polisi kenapa diam aja? Nggak usah ditanyain. Ya, nggak usah ditanyain polisi mah kenapa diam aja. Kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu, tapi nggak untuk diekspos ya. Cuman kenapa tetap aja kita juga bisa mempermasalahkan TNI? Ini kan urusan kedaulatan berarti, iya kan? Nah, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Baik. Kok barengan ya? Ini begini, Mbak ini sangat bagus sebagai peneliti atau sebagai aktivis begitu. Nggak urusan dengan urusan politik apapun, yang bertanggung jawab di situ siapa, termasuk salah satunya bisa dipermasalahkan dan mungkin harus dipermasalahkan TNI. Karena sejauh ini ya di masyarakat TNI dengan polisi itu kan ada gap tersendiri begitu. Cuman kok di dalam permasalahan ini sama-sama diamnya. Ini kenapa? Ada permasalahan di situ yang harus diusut. 2019 siapa presidennya? Ya. Dan sering saya katakan bahwa salah satu kepiawaian Jokowi itu di dalam politik birokrasi itu. Jadi saling menyandra. Itu yang jagonya Jokowi. Entah siapa yang mementornya. Kita lanjutkan dulu ya. Tidak ada yang melakukan apa-apa atau mereka tidak bisa apa-apa? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita nggak tahu kan, apakah mereka ini ada kepentingannya mereka, ya kan? Entah karena apa, atau ada tekanan dari luar. Tekanan dari luar, apakah tekanan dari IMIP? Kalau ada tekanan dari IMIP, kenapa mereka mau ditekan, ya kan? Kemudian atau tekanan dari Jakarta, nah kita kan nggak tahu. Itu yang menurut saya perlu diinvestigasi juga, termasuk pertanyaan kepada perusahaan IMIP-nya kan. Nah, jadi permasalahannya nanti apakah ini tekanannya dari oligarki atau tekanannya itu dari pemerintah pusat? Yang mana ya ini kan sudah terbaca nih polanya nih Jokowi itu. Nggak bisa oligarki itu bermain sendiri, karena oligarki itu mereka tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan hukum-hukum. Yang bisa itu pemerintahan. Tatkala peraturannya diubah itu akan mengguncang masyarakat, maka pemerintah itu bisa bermain di belakang dengan oligarki. Apakah ini terjadi? Itu analisa, mungkin saja terjadi, mungkin juga tidak. Tapi dari pola yang sudah ada sebelumnya, misalkan
kita lihat bagaimana pemerintah itu tidak mengadakan studi yang benar untuk mengadakan WUS itu, yang mana pada akhirnya beberapa pihak itu diuntungkan. Yang pasti untung dari proyek WUS ini siapa? China. Itu yang pasti untung tuh. Dan ini memang patut diselidiki kalau tidak mau masyarakat keburu liar pola pikirnya. Ini sudah dibuka nih. Ini kalau misalkan sudah dibuka kemudian tidak ada penelusuran lebih lanjut, kemudian terkadung terlanjur masyarakat itu sudah memiliki kesimpulan masing-masing yang mana tidak bisa dibendung karena masyarakat itu ada yang bisa berpikir, ada yang tidak. Itu nanti akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan baik kepada pemerintah atau kepada TNI dalam hal ini atau kepada Polri begitu, atau kepada penguasa sekalipun, bukan penguasa, kepada pengusaha sekalipun. Ini efeknya bisa besar, bisa efek domino ini. Jangan sampai seperti ijazahnya Jokowi. Nanti bingung kita mau bagaimana sekarang caranya Jokowi membuktikan ijazahnya asli kalau asli begitu. Udah susah, sudah terlalu liar kemana-mana. Nah ini harus masuk nih dengan memberikan penjelasan yang cerdas. Oke, kita lanjutkan dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Ini masih seru kayaknya nih. Masih banyak fakta yang bisa kita gali. Dan sebenarnya di kawasan industri lain juga ada contoh ya Mbak. Ada bandara tapi terbuka, iya, kayak di Freeport, itu kan ada bandaranya terbuka kan di Moses Kilangin, iya kan. Kemudian sekarang juga kita tahu gudang garam di Kediri, iya kan, bikin. Memang ada bandara khusus untuk kawasan ya, mereka yang tapi bikin terbuka. Ada aparat negara di situ. Ada, bahkan masyarakat juga kalau yang di Kediri setahu saya itu nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara bandara khusus di PT IMIP Morowali ini tertutup. Tertutup, dan masalahnya kalau misalnya tertutup karena takutnya ada radiasi atau apa, tapi kan harus ada otoritas pemerintah kita. Ya. Berarti keluar masuk barang tidak ada yang mengawasi? Nggak ada, selama ini ya. Dari 2019 ya. Ya, yang resmi. Ya, dari pihak pemerintah tidak ada yang mengawasi. Ya, mungkin mereka punya pencatat sendiri begitu ya. Kayak pakai cetekan-cetekan yang ada nomornya itu. Ada orang lewat 1, 2, 3. Mungkin ini harus diteliti, harus diawasi ini. Baru sekarang Pak itu juga kita harus tetap mengawal nih, karena Pak Safri bilang beliau akan lapor ke presiden, ya kan. Nah kita lihat apakah kemudian tindakannya seperti apa. Kan harapannya berarti harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi yang ada di situ, ya kan, minimal loh ya. Belum lagi Airnav, ya kan. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu, itu kan urusan safety regulasi udara juga kan. Termasuk pemberian izin pembangunan bandar itu ya. Nah, termasuk pemberian izin itu siapa yang ngasih izin di awal ya kan. Kemudian operasionalnya kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak ada yang kenapa nggak ada yang menggugat, mempertanyakan ya? Secara regulasi harusnya tidak boleh ada bandara tertutup, Pak. Nggak boleh. Di Republik ini. Nah, sebentar ya. Ini menarik, sampai saat ini beliau tidak mengatakan nama tuh siapa, Jokowi misalkan, nggak ngomong sampai saat ini. Cuman tahunnya disebutin 2019. Yang mana kalaupun bukan Jokowi yang bikin, Jokowi harus bertanggung jawab. Itulah pemimpin begitu ya. Jangan ada prestasi, apa prestasi? Masuk gorong-gorong prestasi, kemudian bikin jalan tol yang sepi itu prestasi. Yang setiap orang harus bayar juga tuh masuk ke situ tuh prestasi. Ya oke lah, itu prestasi, fine, itu prestasi. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan itu juga harus dipintai pertanggungjawabannya. Dan sejauh ini Pak Prabowo itu tidak suka ngorek-ngorek kesalahan orang-orang sebelumnya, nggak suka sampai sekarang. Itu yang saya lihat begitu ya. Pak Prabowo itu nggak suka. Jadi lebih lebih permisif terhadap kelakuan korupsi yang terjadi sebelum zamannya Prabowo begitu. Itu yang saya lihat. Entah kedepannya bagaimana saya tidak tahu. Cuman apabila ini terus menerus ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, sekarang misalkan nanti ini kan meledak nih. Kalau tidak salah itu ada sampai ada judul Jokowi meresmikan bandara ilegal. Kalau tidak salah ada judul seperti itu malah. Ini kalau misalkan nanti terjadi lagi di publik, kemudian cara penyelesaiannya itu seperti menyelesaikan WUS misalkan. Oke, ini sudah ada bandara ilegal, kemudian kita simpan di situ perangkat-perangkat yang memang harus ada di situ seperti bea cukai, keamanan dan sebagainya.
Terus bagaimana ini izinnya dulu? Udahlah itu masalah saya tanggung jawab begitu. Diambil gitu lagi. Wah sudah, ini jadi surga bagi koruptor pada akhirnya. Jadi surga bagi koruptor pada akhirnya. Apabila pola Prabowo itu dipakai sekali lagi begitu ya, atau untuk 2 kali lagi, 3 kali lagi dalam kasus-kasus yang akan datang. Pasti banyak loh yang menanti Pak Jokowi ini. Makanya mudah-mudahan panjang umur lah. Setidaknya masa dari sekian banyak permasalahan itu nggak ada yang kena satu pun begitu. Itu akan aneh saja. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tapi kan kelalaian itu nanti pada akhirnya mungkin bisa dibuktikan. Yang mana minimalnya pengusutan itu harus ada begitu. Penyelidikan itu harus ada. Kita lanjutkan dulu ya. Nggak boleh. Dan itu terjadi di era Jokowi. Ya itu terjadi sejak baru 2019. baru nama Limitnya keluar tuh. sendiri kan ada sejak 2010 atau 2011 kan. Tapi memang kemudian dikembangkan itu zaman Pak Jokowi. Oke, artinya memang nama keluar tuh masa Pak Jokowi, tidak mengatakan Pak Jokowinya, masa Pak Jokowi. Sudah tadi saya bahas kemungkinan-kemungkinannya. ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah itu kemudian yang sering menjadi masalah ya. Kan sebelum ini juga kita sering dengar tentang berbagai kecelakaan di smelter. Oke. Nah, salah satunya ini bukan bidang saya sih ya, cuman salah satunya juga kalau saya baca itu juga karena masalah bahasa. Kemudian untuk tenaga kerja asing. Iya, jadi kan harusnya mereka semua prosedur dan apa itu harusnya dalam bahasa Indonesia kan, karena buruhnya juga banyak yang orang Indonesia. Nah, itu kan mereka harus mengerti prosedurnya seperti apa, kemudian apa protokol untuk alat-alatnya seperti apa. Ini nggak dilakukan. Oke, Mbak, dari aspek pertahanan. Sebentar, itu apa bahasanya kemudian yang dipakai? Karena dari apa yang tersebar ke masyarakat di media-media itu yang dipakai itu banyaknya pakai Chinese itu ya, pakai bahasa Cina itu kebanyakannya yang kita lihat di permukaan. Nggak tahu kan kita itu apakah betul yang ada di Indonesia atau bukan. Tolong berikan komentar di bawah bagi yang tahu memang ya, karena kemarin ada yang berkomentar di bawah mengatakan itu betul. Jadi ada subscriber saya itu mau kerja ya di salah satu perusahaan itu, kebanyakannya Chinese dalam pengertian bukan etnis, sekali lagi dari negara Cina begitu kebanyakannya itu. Dan instruksi tadi itu dalam bahasa Cina itu bermasalah, makanya ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah inilah yang saya katakan kok longgar sekali dalam masanya Jokowi ini. Ada apa begitu? Jadi ada desas-desus Jokowi ini PKI kan, kemudian kita tahu bahwa Cina itu ya komunis. Lah ini kalau dibiarkan seperti ini, kemudian tidak ada klarifikasi sama sekali, tidak ada penuntutan sama sekali, terus mau gimana kita begitu ya? Mau mati bolotot cek orang Sunda gitu ya, rek paeh bolotot orang gitu. Banyak sekali misteri yang tidak diselesaikan. Yang ada sekarang urusan ijazah aja begitu diusut mau diselesaikan, malah mau dipenjarain, kan lucu begitu ya. Duh, ini mah kita lanjutkan dulu sebentar lagi. Apa yang dikhawatirkan dengan kehadiran bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Ya kalau aspek pertahanan ya semuanya, dia bisa bawa apa dari luar ke dalam, dia bisa bawa apa aja yang kita nggak tahu, ya kan? Misalnya dia bawa katakanlah kuman atau bom atau apa, kan kita nggak tahu, ya kan? Nggak ada yang mengawasi, atau kalau keluarnya ya kita juga nggak tahu dia beneran bawa timah doang atau apa, ya kan? Kan kita nggak tahu. Itu kita lihat itu apa, narkotika itu bisa masuk ya. Operasi intelijen dan lain sebagainya lah, itu permasalahan yang agak sulit kita buka di umum gitu ya, di publik. Kemudian thrifting itu juga bisa masuk lewat situ begitu, dan lain sebagainya terlepas dari pro dan kontra thrifting itu sendiri. Cuman ini permasalahannya smuggling ya, penyelundupan itu bisa dengan bebas, jadi sudah bukan penyelundupan lagi. Makanya kalau ada perkataan tadi dari Pak Menhan yang mengatakan jangan sampai ada negara di atas negara, ini sudah membuat negara sendiri, karena penyelundupan itu kan lewat bandara resmi itu ya, dicek dulu kemudian diselundupkan pakai trik-trik dan segala macam. Ada yang barang ini dimasukin ke tubuh ya, ada yang bawa cover dilapisi oleh aluminium dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah tidak efektif, tapi ya itu namanya smuggling, itu penyelundupan. Kalau disediain bandaranya supaya begitu ya, barang dari luar bisa masuk secara bebas ke Indonesia dan barang dari Indonesia bisa bebas keluar tanpa ada bukan konsekuensi, tanpa ada aturan yang mengatur, itu sudah bukan penyelundupan lagi. Itu sudah upaya untuk
membubarkan Indonesia. Itu adalah upaya menginjak hukum, menginjak kedaulatan bangsa Indonesia. Masa kita mau diam begitu? Sedangkan kita sudah sepakat sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, ya, kekayaan negara ini milik bangsa dan negara begitu. Ya minimalnya masuk APBN lah, nanti dikorupsi lagi sama orang lain kan urusan begitu. Duitnya muter di Indonesia juga. Ini kalau udah seperti ini celaka. Dan itu sudah bisa kita lihat dari WUS. WUS itu duitnya ke China. Jadi kalau misalkan koruptor, ya, saya tidak menormalisasi korupsi, tidak. Tapi kalau koruptor itu muternya duitnya di Indonesia juga. Malah banyak tetangga-tetangganya yang dibantu sama koruptor, kayak Pak Noel kemarin itu kan katanya baik sekali sama tetangganya, ternyata duit hasil korupsi. Tapi kan muter lagi di kita begitu ya duitnya. Kemudian kalau ketahuan korupsi ya bisa disita lah, meskipun kadang-kadang tidak semuanya, tapi ala kulli hal duitnya masih di kita, kekayaannya masih di Indonesia begitu. Tapi kalau sudah keluar kayak WUS, ya 2 triliun per tahun, itu belum kita membicarakan ke depannya akan seperti apa. Itu ke China sudah keluar. Kita kehilangan duit itu. Belum lagi kedaulatan negara yang berbahaya yang ada dalam Jeopardy begitu, ada di dalam pertaruhan di situ. Ya. Ini lagi ditambah tuh. Bisa kemana? Ya. Entah China atau mana. Saya juga nggak tahu. Kan jadi kayak kecolok ya, kayak kita di rumah aja ada orang masuk bisa keluar keluar masuk tanpa kita periksa, kan aneh ya kan? Ya. Oke. Termasuk juga keluar masuknya orang. Nah, termasuk itu. keluar masuk orang Yang didatangkan dari Cina Dari atau Cina. negeri keluar. investor itu. Iya dari Cina, investornya memang Iya. emang itu kan perusahaan. Kan itu kan memang China keluar udah ya namanya. Tadi saya kaget kira nggak bakalan keluar nama China, kirain Jokowi nggak bakalan keluar, China keluar, ternyata keluar juga begitu. Ya sudah, tuh keluar tuh namanya ya. memang sempat menjadi isu yang hangat ya di era Pak Jokowi ya. Betul. Betul. Banyak tenaga kerja Cina yang kerah biru ya, buruh ya. Setahu saya memang belakangan kemudian berangsur-angsur lebih banyak orang Indonesia, tapi Baik. memang untuk level menengah ke atasnya tetap banyak. Oke. Oke. Pak Sapri bilang latihan gabungan. Nah itu lihat peneliti yang nggak ada bias. Ya kalau misalkan banyaknya orang Indonesia, ya banyak orang Indonesia. Cuman ngapain kan? Yang blue color itu blue bukan color ya, kolar itu. Itu yang pegawai kasarnya. Ngapain bawa dari China itu? Ngapain? Kalau tenaga ahli ya bisa. Cuman itu pun kan seharusnya menjadi transisi, bukan mereka pelihara sama kita, bukan. Harusnya kan menjadi transisi ahli-ahli itu supaya menurunkan ilmu mereka begitu. Itu yang seharusnya terjadi. Ya yang mana ada latihan gabungan di sini yang mungkin ya itu ada permasalahan dan ini bisa jadi serius. Bisa jadi serius. Itu salah satu isu yang lebih layak diperhatikan daripada ijazah palsunya Jokowi, karena jangan seperti kemarin ya. WUS menghilang begitu saja. Mudah-mudahan ini tidak menghilang. Sudah disebut tadi, China-nya sudah disebut, Jokowinya sudah disebut. Demikian, mudah-mudahan tidak hilang ini isu dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.